Muslim jangan sontoloyo, apalagi ala Khawarij. Saat Ramadan, Nabi Muhammad pernah meminta seorang perempuan untuk berbuka di siang hari karena mendapatinya marah dan berkata kasar pada budaknya. Puasa itu membentengi diri, maka saat berpuasa janganlah berkata kotor dan jangan teriak-teriak. Dan jika seseorang memaki atau mengajak bertengkar, hendaklah ia mengatakan, "Sesungguhnya aku sedang berpuasa." Begitu pendidikan Nabi bagi setiap Muslim saat Ramadan, sebagaimana diriwayatkan Bukhari Muslim. Namun, apa yang terjadi pada malam 19 Ramadan 40 Hijriah? 29 tahun setelah Nabi wafat, Khalifah keempat umat Muslim, Sayyidina Ali bin Abi Thalib ditikam dengan pedang racun. Bukan saat perang, tapi justru saat salat subuh di masjid. Ia kemudian syahid pada malam 21 Ramadan 40 Hijriah setelah racun menguasai seluruh tubuhnya. Yang menikamnya bukan orang kafir, melainkan seorang muslim yang hafal Al-Quran. Namanya Abdurrahman ibnu Muljam, salah seorang dari sekte Khawarij. Tak pernah terbayangkan ada sekte yang mengatasnamakan Islam menikam khalifah umat Islam dalam keadaan sujud di masjid pada bulan suci Ramadan. Padahal marah atau berkata kasar saja di bulan itu dilarang oleh Nabi. Belum lagi kata Allah dalam surah Al-Maidah 5 ayat 32. Barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Bayangkan, yang dibunuh ini bukan manusia biasa, tapi khalifah umat Islam. Dan dia juga dikenal sebagai orang yang dijamin masuk surga dan merupakan generasi muda pertama yang masuk Islam. Mengapa bisa? Karena mereka menganggap sekte mereka paling Islam, sehingga mereka tak segan-segan melakukan pembunuhan kepada siapapun, termasuk Sayyidina Ali. Karena Sayyidina Ali dianggap sudah keluar dari Islam lantaran sikap politiknya yang menurut mereka salah. Meski secara sekte, Khawarij sudah tak ada lagi di zaman ini, namun kita perlu mempelajari ciri dan sejarahnya sebagai pembelajaran bagi kita agar paradigma dan kecenderungan seperti Khawarij betul-betul bersih dari keberislaman kita. Sebenarnya embrio Khawarij ini sudah ada sejak zaman Nabi. Jika kita membuka Sahih Bukhari, diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa suatu hari Nabi sedang membagikan harta rampasan dari perang Hunain. Seorang muslim bernama Zulhumaisirah menegur Nabi, "Wahai Nabi, bagilah harta rampasan perang ini secara adil." Maka Nabi berkata kepadanya, "Celaka engkau, siapa lagi yang dapat berlaku adil jika aku sudah dikatakan tak adil? Sungguh celaka dan rugi jika aku tak dapat berbuat adil." Lalu Sayyidina Umar berkata, "Wahai Rasulullah, izinkan aku memenggal lehernya." Nabi menjawab, "Biarkan dia. Sungguhnya dia mempunyai pengikut, di mana salat kalian akan tampak remeh jika dibandingkan salat mereka. Begitu pula puasa kalian dibandingkan puasa mereka. Mereka membaca Al-Quran, tapi Al-Quran tak melewati tenggorokan mereka hingga masuk ke hatinya. Mereka melesat keluar dari batas-batas agama seperti melesatnya anak panah dari sasaran buruannya." Nabi Muhammad adalah manusia yang teragung yang diciptakan Allah sebagai utusannya yang paling mulia. Al-Quran mengatakan bahwa sekedar mengangkat suara kita melebihi suara Nabi saja dilarang. Ketika para sahabat mengangkat suaranya melebihi suara Nabi, turun surah Al-Hujurat 49 ayat 2. "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak dihapus pahala amalanmu, sedangkan kamu tidak menyadari." Sedangkan Zulhumaisirah berani menuduh Nabi tak adil lantaran urusan harta. Padahal beliau pernah berkata bahwa kalau Fatimah putrinya mencuri, maka beliau akan memotong tangannya. Dan Allah telah menegaskan dalam surah An-Nur 24 ayat 51 bahwa sesungguhnya jawaban-jawaban orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul menghukum atau mengadili di antara mereka ialah ucapan. Kami mendengar dan kami patuh.
Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dia adalah hakim teradil yang pernah ada di muka bumi ini. Lagi pula, entah bagaimana cara berpikirnya. Ia menuduh Nabi tak adil soal harta, tapi ia mengimaninya sebagai pembawa risalah Tuhan. Nabi menegaskan bahwa orang seperti Zulhumaisirah akan terus ada. Mereka cakap dalam sholat, konsisten dalam berpuasa, dan hafal Al-Quran. Namun ibadahnya tak pernah sampai ke dalam hatinya. Dia tampak sebagai seorang yang sangat Islam secara tampilan dan ibadah. Namun hati dan sikapnya tidak merepresentasikan Islam sama sekali, bahkan bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Imam Ibnu Jauzi menyebut Zulhumaisirah sebagai Khawarij pertama. Sekali lagi, Imam Ibnu Jauzi menyebut Zulhumaisirah sebagai Khawarij pertama. Embrio tersebut semakin membesar pada era kekhalifahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang pada waktu itu terjadi konflik dengan Muawiyah. Muawiyah melakukan pemberontakan kepada Sayyidina Ali sebagai khalifah yang sah. Pertikaian ini hingga membawa mereka pada perang Siffin. Kemudian Sayyidina Ali menerima tawaran untuk berdamai atau arbitrase dengan kelompok Muawiyah, karena ia patuh pada petuah Nabi bahwa umat Islam selalu mengutamakan perdamaian. Maka muncullah sekte Khawarij, orang-orang yang keluar dari barisan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karena tak setuju pada perdamaian yang dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Kelompok Khawarij ini memiliki beberapa ciri yang perlu kita waspadai. Ciri yang pertama, kelompok ini menempatkan politik di atas kemanusiaan. Sayyidina Ali pada waktu itu memilih untuk berdamai agar tak ada luka atau terjadi pertumpahan darah dan hilangnya nyawa. Dia persis mencontoh Nabi di Hudaibiyah. Ketika itu Nabi bersama ribuan sahabatnya dicegat oleh orang-orang musyrik Makkah di Hudaibiyah ketika akan masuk Makkah untuk melakukan umroh. Nabi dipaksa menandatangani perjanjian yang menyudutkan umat Islam. Tak kurang dari itu, orang-orang musyrik Makkah meminta Nabi menghapus gelar Rasulullah di depan nama Muhammad dalam surat perjanjian tersebut. Padahal Allah saja tak pernah memanggilnya tanpa gelar itu. Dan Allah dalam surah An-Nur 24 ayat 63 melarang umat Islam memanggil Nabi tanpa gelar terhormatnya itu. Namun Nabi rela menghapus gelarnya itu di surat perjanjian tersebut sesuai permintaan orang musyrik Mekah, demi tak terjadinya pertumpahan darah di Hudaibiyah saat itu. Mengalah bukan berarti kalah, tapi justru puncak kemenangan. Pupusnya ego demi kemanusiaan. Adapun orang-orang Khawarij justru melakukan sebaliknya. Mereka rela menumpahkan darah, menghabisi nyawa demi ambisi politik mereka. Padahal Islam mengajarkan meletakkan kemanusiaan di atas segalanya. Siapa yang bukan saudaramu dalam agama adalah saudaramu dalam kemanusiaan, kata Sayyidina Ali. Begitu Islam mengajarkan kepada kita. Allah sangat mengagungkan nyawa satu manusia yang disetarakan dengan nyawa seluruh manusia. Namun orang-orang Khawarij justru mau menggadaikan kemanusiaan demi nafsu politiknya. Sedangkan Sayyidina Ali justru mengedepankan kemanusiaan di atas politiknya. Tak ada gunanya politik jika tidak menyebabkan kemaslahatan bagi banyak orang, kata Sayyidina Ali. Ciri kedua kelompok Khawarij adalah mereka gemar menghafirkan yang lain. Mereka berparadigma takfiri. Siapa saja yang dianggap berbeda pandangan dengan mereka akan dilabeli kafir sebagai pribadi atau kelompok, sehingga dah halal darahnya. Padahal kata Nabi dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, barang siapa memanggil seseorang dengan sebutan kafir atau musuh Allah, padahal yang bersangkutan tidak demikian, maka tuduhan itu akan kembali kepada penuduh. Oleh karena itu, para ulama berhati-hati sekali dalam perkara menuduh kafir. Begitu hati-hatinya hingga Imam Ghazali katakan, kesalahan dalam membiarkan 100 kafir hidup masih lebih ringan daripada kesalahan dalam menumpahkan darah seorang muslim. Kesalahan mengira seseorang sebagai muslim lebih ringan daripada kesalahan menuduh muslim sebagai kafir. Begitu juga Syekh Abdul Azim Az-Zarqani berkata, jika suatu kalimat mengandung kemungkinan kafir dalam 99 segi, tapi ia masih mengandung kemungkinan iman dalam 1 segi, hendaklah kalimat itu dibawa pada kemungkinan yang terbaik, yakni masih beriman.
Mengalah bukan berarti kalah, tapi justru puncak kemenangan. Yang dilakukan Nabi adalah mengislamkan yang kafir. Mereka malah mengkafirkan yang muslim. Nabi mengatakan bahwa kekafiran seumur hidup akan terhapus dengan satu kalimat syahadat. Ini yang setiap hari bersyahadat berkali-kali dalam sholatnya justru dikafirkan. Takfiri adalah kelompok atau paradigma yang oleh Bung Karno disebut sebagai Muslim Sontoloyo. Takfiri adalah kelompok atau paradigma yang oleh Bung Karno disebut sebagai Muslim Sontoloyo, yakni muslim yang ketika berbeda pendapat langsung mengkafirkan. Padahal perbedaan pendapat adalah sesuatu hal yang biasa dalam Islam. Bahkan disebut sebagai rahmat, karena dengan perbedaan pendapat hasanah Islam menjadi kaya. Bahkan antara Nabi Daud dan Nabi Sulaiman terjadi perbedaan, seperti dikisahkan dalam surah An-Nabiyah 21 ayat 78-79. Yang menjadi masalah jika perbedaan itu menyebabkan kebencian, pengafiran, kekerasan, bahkan pembunuhan kepada orang yang berbeda seperti yang dilakukan oleh Khawarij. Tren takfir ini terus berkembang hingga muncul kelompok yang disebut Jahmiyah, yaitu orang-orang yang mengikuti pandangan Jahm bin Safwan. Saking kerasnya pandangan takfiri kelompok ini hingga Nabi Musa dan Nabi Isa pun mereka kafirkan. Menurut mereka Nabi Musa kafir karena meminta Allah menampakkan dirinya kepada Nabi Musa, sedangkan Allah menurut mereka tidak pernah bisa tampak di mata manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan Nabi Isa mereka kafirkan karena Nabi Isa menurut mereka telah keluar dari imannya ketika berdoa kepada Allah, di mana di dalamnya ada satu kata yang menyebut bahwa seolah-olah Allah memiliki jiwa, sedangkan menurut mereka Allah terbebas dari jiwa. Begitu kerasnya pandangan takfiri ini sehingga mereka mengkafirkan dua orang nabi yang namanya dimuliakan dan disucikan oleh Allah dalam Al-Quran. Nabi sangat tegas mengajarkan kepada kita agar tak mudah mengkafirkan orang lain. Pernah Nabi sangat marah kepada Usamah bin Sa'id, salah satu sahabatnya yang mulia, karena Usamah bersama seorang sahabat Ansor pernah mengejar seorang kafir yang lari dari peperangan. Lalu ketika orang kafir itu telah terpojok, dia bersyahadat atas nama Allah dan Rasulnya. Namun Usamah tetap mengeksekusinya. Ketika mendengar berita itu, Nabi sangat marah. Usamah mencoba menjelaskan dan meyakinkan Nabi bahwa sesungguhnya orang itu bersyahadat karena terpojok. Ucapan syahadatnya hanya di mulut, tidak dari hatinya. Dia tidak sungguh-sungguh mengikuti jalan Islam. Lalu Nabi berkata kepada Usamah bahwa beliau tidak pernah mengajarkan menghukum orang dengan melihat hatinya. Kesalahan dalam membiarkan 100 kafir hidup masih lebih ringan daripada kesalahan dalam menumpahkan darah seorang muslim. Kesalahan mengira seseorang sebagai muslim lebih ringan daripada kesalahan menuduh muslim sebagai kafir. Imam Ghazali. Karena tidak ada orang yang tahu isi hati seseorang, hukumi orang dari tampak lahirnya. Selama dia mengucapkan syahadat, maka dia berhak dilabeli Islam. Dengan demikian haram darahnya dan wajib dilindungi hartanya. Inilah yang kemudian menjadi tren dalam pandangan ulama-ulama Asy'ariyah. Menurut ulama Asy'ariyah, siapa saja yang sholat menghadap kiblat mereka tidak boleh dikafirkan. Ciri ketiga kelompok Khawarij adalah mereka fanatik terhadap apa yang mereka anggap benar. Padahal para imam umat Islam mengajarkan adagium, pendapat kita benar tapi bisa jadi mengandung kesalahan, sedangkan pendapat orang lain salah tapi bisa jadi mengandung kebenaran. Setiap sahabat Nabi, imam umat Islam, dan ulama yang berijtihad tentang Islam, mereka tetap rendah hati dengan pendapat mereka, sehingga mereka tetap membuka ruang diskusi. Mereka siap dikritik dan dikoreksi. Oleh karena itu, fanatisme merupakan prinsip, sikap dan cara pandang yang ditentang oleh Islam. Kita dilarang untuk fanatik terhadap apa yang menurut kita benar, karena kebenaran yang sejati hanya milik Allah dan Rasulnya. Sedangkan kita hanya mencoba menafsirkan apa yang datang dari Allah dan Rasul. Kita adalah manusia biasa dengan segala keterbatasannya, yang pasti memiliki kesalahan dan kekilafan. Karenanya kita harus rendah hati dan tidak fanatik terhadap pendapat yang menurut kita benar. Sementara Khawarij sangat fanatik terhadap apa yang menurut mereka benar, sehingga melihat yang lain pasti salah. Dan siapa saja yang salah sudah pasti kafir, dan siapa yang kafir maka halal darahnya. Dari Khawarij ini kita belajar agar paradigma serta ciri-cirinya tidak ada dalam diri kita, agar sejarah kelam yang pernah ditorehkan kelompok ini tidak berulang di zaman kita. Atas nama Islam mereka melakukan tindak
kekerasan, pembunuhan, dan menghukumi yang lain sebagai kafir. Pendapat kita benar, tapi bisa jadi mengandung kesalahan. Sedangkan pendapat orang lain salah, tapi bisa jadi mengandung kebenaran. Ciri terakhir Khawarij adalah mereka mengedepankan kekerasan dalam menyelesaikan suatu masalah. Hal ini bertolak belakang dengan nilai keislaman yang justru mengedepankan perdamaian. Mereka selalu menjadikan kekerasan sebagai opsi pertama dalam menghadapi setiap masalah. Dalam pandangan mereka, kekerasan efektif menyelesaikan masalah. Padahal sebaliknya, kekerasan justru akan melahirkan kekerasan baru. Begitu seterusnya, sehingga menjadi lingkaran setan. Mereka lupa bahwa Nabi justru dikenal sebagai pionir pemutus mata rantai kekerasan yang terjadi di era Arab Jahiliyah. Nabi sangat dihormati oleh masyarakat Arab. Kala itu justru karena dianggap berjasa besar mengakhiri lingkaran setan kekerasan yang terjadi berabad-abad dalam budaya Arab kala itu. Kelompok ini mengidentikan kekerasan dengan ketegasan, padahal Islam dengan nyata membedakan antara tegas dan keras. Islam agama yang tegas, tapi tidak keras. Nabi adalah pribadi yang tegas, tapi tidak keras. Nabi bahkan dikenal sangat lemah lembut. So, Islam itu lemah lembut dan damai, bukan keras dan mengafirkan. Maka mempelajari Khawarij ini menjadi sangat penting untuk memastikan paradigma secara ciri-cirinya tak ada dalam diri kita, agar sejarah kelam yang pernah mereka torehkan tak berulang di zaman kita. Terima kasih. Sekian.